kebaikan-Mu di dalam hidup kami, untuk anugerah Tuhan yang tak pernah habis-habisnya di hidup kami. Terima kasih. Kami mau menyatakan, kami mau iri, mau ikut Engkau selama-lamanya ya Tuhan. Saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Dengan yakin katakan, saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Ini yang menjadi pernyataan kami Tuhan. Kami mau mengikuti Tuhan selama-lamanya. Apapun yang kami alami saat ini, kami tahu Tuhan itu menguatkan iman kami kepada Tuhan. Kami tahu rancangan Tuhan yang terbaik di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, sebab itu kami serahkan hidup kami sepenuhnya kepada Tuhan, ke dalam tangan penyertaan Tuhan, dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih saat ini berbicaralah kepada kami lewat perenungan firman-Mu hari ini, biar kami memperoleh rema yang baru. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa lagi di dalam perenungan intim dengan Allah. Pada hari ini, hari Rabu tanggal 23 April 2025, kita akan mendengarkan dan merenungkan sebagian daripada firman Tuhan yang bertemakan Dia telah membayar lunas. Pada perenungan hari ini yang berfokus dalam Kolose 2 ayat 6-15. Dan pembacaan Alkitab kita dalam satu tahun ini terdapat di dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-5 sampai pasal yang ke-7. Saya harap Bapak Ibu Saudara-saudari dapat membacanya terlebih dahulu. Saya akan membacakan dalam Kolose 2 ayat 6 demikian firman Tuhan. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Setelah membaca Kolose 2 ayat 6-15, terdapat beberapa poin yang patut dipelajari. Yang pertama, tetap dalam Kristus dalam ayat yang ke-6.
Setelah manusia pertama jatuh ke dalam dosa, terdapat masalah yang tidak dapat diatasi manusia itu sendiri, yakni membebaskan dirinya dari hukuman kekal. Hidup manusia telah dililit ular tua berbisa. Manusia telah terikat oleh kuasa iblis yang tidak dapat diselesaikan oleh manusia. Tidak seorang pun yang dapat menyelesaikan masalah manusia atas kuasa dosa atau maut, kecuali Yesus Kristus. Setiap orang yang telah menghayati nilai yang sangat berharga ini, tidak mungkin seseorang melepaskan diri dari kasih karunia-Nya yang begitu besar. Hal itulah yang mendorong Paulus untuk menyampaikan firman-Nya. Demikian, karena itu tetaplah di dalam Dia. Lalu yang kedua, dibangun di atas Dia, bertambah teguh di atas Dia, dan selalu bersyukur. Dalam ayat yang ketujuh, Dialah dasar atau pondasi kehidupan yang paling kokoh. Tidak seorang pun yang lebih mengetahui pondasi kehidupan manusia yang paling kokoh selain Dia yang telah menciptakan manusia itu sendiri. Tidak terdapat kerangka bangunan kehidupan yang paling kuat selain di dalam Dia sumber kehidupan. Hal itulah yang mendorong hati setiap orang supaya tetap bersyukur kepada Dia sebagai pemerhati kehidupan yang paling sempurna. Lalu yang ketiga, jangan tertawan filsafat kosong dalam ayat yang ke-8. Pemahaman paling mendalam tentang manusia bersumber dari Alkitab. Allah mencipta manusia dari dua unsur. Yang pertama, Allah mencipta manusia dari debu tanah adalah dari unsur yang paling rendah di bumi. Lalu yang kedua, Allah menghembuskan roh kepada manusia yang menyebabkan menjadi makhluk yang hidup dalam Kejadian 2 ayat yang ke-7. Sejak itu, terjadi jalinan yang sempurna antara hidup yang dari tanah atau suatu saat nanti akan kembali kepada tanah dan roh dari Tuhan, yaitu akan kembali kepada Tuhan. Selama jalinan keduanya terjadi, selama itulah manusia menjalani waktu hidupnya di dunia ini. Dalam menjalani kehidupan, terdapat keutamaan nilai hidup yang harus dijalankan, yakni carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka segala sesuatu akan ditambahkan kepadamu. Setelah itu manusia meninggal, keduanya berpisah lagi, tubuh kembali ke tanah dan roh kembali kepada Allah. Inilah pandangan tentang manusia yang paling mendasar. Di luar itu, inilah yang disebut Rasul Paulus filsafat kosong tentang manusia. Ternyata tidak terlalu penting bagi manusia untuk mencari kekayaan materi yang begitu banyak, apalagi dengan cara menguras sumber daya alam yang mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup. Lalu yang keempat, di dalam kejasmaniannya berdiam seluruh kealahan. Dalam ayat yang ke-9, Allah yang dikenal oleh orang Kristen adalah Allah Bapa yang dapat berkata-kata atau berfirman dan yang memiliki roh. Firman itulah yang telah menjadi manusia dan tinggal di antara manusia. Dengan cara seperti itulah firman Allah menjadi manusia. Di dalam kemanusiaan Yesus itulah roh Allah berdiam selama 33,5 tahun. Lalu yang kelima, sunat dalam Kristus untuk menanggalkan tubuh yang berdosa. Dalam ayat yang ke-11, yang dimaksudkan dalam hal ini ialah sunat rohani, bukan jasmani. Orang Kristen tidak lagi membutuhkan sunat secara jasmani, seperti yang dilakukan berdasarkan hukum Taurat, melainkan sunat secara rohani dengan cara Yesus Kristus telah mengorbankan dirinya di kayu salib untuk membersihkan setiap manusia yang percaya dari kuasa dosa yang memperbudaknya. Paulus menghubungkan sunat dalam baptisan, karena baptisan menggambarkan manusia berdosa yang telah percaya kepada Yesus Kristus, supaya dikuburkan bersama-sama dengan Kristus, bangkit bersama-sama dengan Yesus Kristus, dan menjalani kehidupan dalam persekutuan yang akrab dengan Kristus. Hal itulah yang diperkuat pada ayat ke-12. Lalu yang keenam, mengampuni segala pelanggaran. Pelanggaran terhadap firman Tuhan menyebabkan manusia pertama jatuh ke dalam dosa. Jatuh ke dalam dosa artinya jatuh sebelum manusia mencapai sasaran yang telah ditetapkan Allah baginya sebelumnya. Pelanggaran itu menyebabkan manusia
mendapat vonis, yakni terpisah dari Allah, jauh dari Allah, tersesat, dan mengalami hukuman kekal. Tidak seorang pun yang dapat membebaskan dirinya dari hukuman ini, kecuali sosok yang tidak berdosa, yakni Yesus Kristus. Ia datang ke dunia ini untuk mengampuni dosa manusia, karena hanya melalui pengampunan, manusia memiliki jalan awal untuk memperoleh karunia keselamatan. Tanpa pengampunan, tidak terdapat keselamatan. Lalu yang ketujuh, disalib telah menghapuskan seluruh surat hutang dalam ayat 14. Manusia bisanya berbuat dosa saja, sementara menyucikan dosa yang dilakukannya, ia tidak dapat melakukannya. Di kayu salib, Yesus Kristus telah memenuhi segala tuntutan atas kekuatan dosa manusia. Dengan kematiannya di kayu salib, Yesus telah memenuhi tuntutan hukuman pertama, yakni Yesus mengasihi seluruh manusia. Berdasarkan kasih itu, Yesus melakukan karya besar pada manusia dalam Yohanes 3 ayat 16. Selain memenuhi hukuman kasih, Yesus juga hendak memenuhi hukuman keadilan. Dengan demikian, karya penebusan Yesus Kristus tidak dapat diprotes oleh siapapun, karena pelaksanaannya tidak sempurna dalam melaksanakannya. Tetapi karya penyelamatan yang dikerjakan Yesus Kristus terlaksana secara sempurna berdasarkan hukum Tuhan. Iblis tidak dapat memperlihatkan adanya cacat dalam proses penyelamatan yang dilakukan Yesus Kristus untuk manusia berdosa. Lalu terakhir yang ke-8, seluruh penguasa akan menjadi tontonan umum karena kemenangannya dalam ayat yang ke-15. Penguasa siapa yang dimaksud dalam hal ini? Semua pemerintah duniawi yang dikendalikan oleh iblis, malaikat yang jatuh dari surga, yang mengharapkan penyembahan dan pujian seperti yang dipersembahkan kepada Allah. Penguasa yang telah menggoda Adam dan Hawa ketika di Taman Eden. Penguasa yang mencoba Yesus sampai 3 kali. Semua mereka telah menjadi tontonan masyarakat dunia setelah menyaksikan kemenangan Yesus Kristus yang mengalahkan kematian. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus untuk perenungan pada hari ini. Biarlah firman ini menjadi rema bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pengorbanan-Mu di kayu salib ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, darah-Mu telah tercurah bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami akan menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu dari hari ini sampai selama-lamanya. Terima kasih ya Bapa untuk perenungan pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom.